kasih. Memang dunia pendidikan ini untuk sekarang ini, kan sebelum saya masuk sini tuh sebenarnya saya belum bisa tidur, saya belum bisa duduk nyaman. Jadi tolok ukur saya untuk pendidikan itu ada di dapil 1 ya, wilayah 3 di atas. Jadi wilayah atas itu kalau proses belajar mengajar itu sudah jalan normal, itu saya akan santai. Kenapa saya tolok ukurnya ke sana? Karena kalau kita tolok ukur di seputaran Arsus Kamto, itu sebenarnya perintah dan tidak perintah pun itu sudah proses belajar sudah jalan, sudah normal, dan itu pun dengan sendirinya sudah jalan normal. Karena memang kalau untuk soal kualitas guru, saya rasa pedalaman sampai sini semua kualitas, gurunya bagus-bagus, guru kualitas semua. Tapi memang ada beberapa yang memang bantuan dari SD, SMP yang ada wilayah atas, sehingga kita harus pakai tolok ukur yang ada di wilayah 1. Itu mulai dari Arso Timur Manen, Waris sampai di Toe. Dan ini menjadi tolok ukur kita. Di sini kita hore-hore. Jadi kedepannya saya punya hari ini punya situasi seperti itu. Makanya saya terus menerus perintahkan ke seluruh satuan pendidikan untuk guru harus setia ada di tempat tugas. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya lakukan situasi ini karena memang guru itu di dapil 1 itu tidak bertugas, semua terputar di Arso, sehingga di atas itu belum ada proses belajar mengajar. Kalau di seputaran Arsus Kamto, saya rasa ini sudah nyaman, perintah dan tidak perintah pun tetap mereka jalankan tugas, karena mereka rasa artinya sudah punya bagaimana, sudah bisa merasakan. Untuk kita jalan sendiri, saya proses belajar mengajar jalan, tapi untuk wilayah atas tidak bisa. Kita harus dorong, kita harus cari metode yang tepat, harus pas. Jadi sekarang ini menurut saya agak membaik karena kita juga ada perubahan ya. Jadi awalnya itu ada ujian nasional, sekarang ini tidak ada. Makanya sekarang itu adalah asesmen nasional. Jadi ujian berbasis komputer. Jadi satuan pendidikan menilai dengan asesmen nasional. Maka dinas pendidikan mulai tahun kemarin sampai tahun ini kita akan lebih banyak itu paling belanja itu adalah media. Dalam hal ini kita media pembelajaran, kita harus terus belanja peralatan komputer, karena ya semua sekolah hari ini dianjurkan itu. Maka kita dinas pendidikan betul-betul serius untuk itu, karena bagaimana di dapil atas yang memang tidak tahu komputer harus tahu. Kenapa? Jangan sampai dia di sana selesai turun ke Arso dia tidak bisa pegang komputer. Nah, ini berbahaya. Sehingga hari ini kita fokus itu. Dan menurut saya dengan kehadiran Pak Bupati betul-betul menonjol itu. Dan yang nanti terbentuk lagi itu pasti buku dan tas kami akan terbitkan itu bergambar Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Itu akan menunjukkan untuk bagaimana pendidikan ini kita bawa ke ranah yang lebih baik. Jadi saya mau hari ini itu anak-anaknya harus cerdas. Kalau anak-anak sudah cerdas, otomatis gurunya akan ikut terangkat terjang. Kalau guru-guru dengan anak sekolah sudah terangkat, maka orang dinas pendidikan juga dapat terangkat dengan sendirinya. Dan itu jangan sampai kita dinas pendidikan itu terangkat meninggikan diri, ternyata di bawah satuan pendidikan itu tidak bisa bikin apa-apa. Nah ini jadi problem. Sehingga harapan saya ke depan, jangan kita berkualitas di sini, tetapi di dapil atas juga harus berkualitas. Itu jadi harapan saya ke depan dan kepada seluruh pihak, baik itu pemerintah distrik, baik itu pemerintah kampung. Saya rasa untuk pendidikan ini tidak harus hanya membebankan kepada dinas pendidikan, tapi kita semua stakeholder yang ada di tempat ini punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk memperhatikan pendidikan, terutama itu orang tua murid. Jadi orang tua lebih berperan aktif di sekolah, supaya kan di sekolah ada anak hanya berapa jam, nanti selanjutnya ada di kampung. Berarti di kampung itu adalah perhatian orang tua, sehingga orang tua harus terlihat baik itu. Dan situasi hari ini sampai hari ini memang kendala kami dinas pendidikan itu adalah anak-anak yang memang sudah hari ini itu sudah masuk di dalam ranah yang memang kurang bagus. Dalam hal ini minuman keras, pengedaran ganja. Nah ini bukan salah siapa, bukan salah dinas pendidikan juga, tapi ini kita semua sama-sama harus mengawal ini. Jadi sama-sama mulai dari pemerintahan kampung, dinas pendidikan dan dinas-dinas yang terkait.
kita memberikan pengertian yang baik, kemudian harus buat pengajaran yang baik, terutama mulai dari orang tua. Jadi bapak dan mama kalau perilakunya baik maka anak akan baik, sehingga sekolah pun tinggal melanjutkan. Nah, itu yang menjadi problem kita hari ini, sehingga anak-anak begitu selesai SMA daya saingnya kurang. Kenapa daya saingnya kurang? Ya karena itu, karena masih terbawa primitif di bawah adat istiadat, dia masih lebih kuat, sehingga dia mau daya saingnya keluar sudah akhirnya tidak bisa bersaing, pulang kampung jadi orang mabuk, jadi yang lain-lain. Jadi hari ini betul-betul kami serius tentang yang itu. Pertama modalnya TK PAUD, SD ini, SMP ini kita harus tanam baik-baik. Yang berikut adalah Pak Bupati telah mendirikan SMP Satap Satap Toy. Tapi dulu ada Satap Toy hitam, sekarang ada di Terpones. Maka ini nanti jadi SMP Negeri Terpones. Itu sekarang dalam tahap pembangunan, yang digunakan adalah dana otsus tahun 2021. Dan ini memang sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati. Jadi 1000 dokter itu tadi saya bilang kita tidak bisa perhatikan yang kuliah-kuliah saja, tapi SMP itu yang masuk, dan salah satunya itu pembangunan itu masuk dalam 1000 dokter. Bagaimana kita mencerdaskan anak yang ada di pedalaman sana. Kita bicara di sini, tapi anak di sana itu tidak sekolah. Di Toy sana, di ini tidak sekolah karena guru-guru ada terputar sini. Maka kita mulai tegaskan dari 2021 sampai sekarang, kita mulai tegaskan. Jadi saya sudah buat itu. Termasuk salah satunya adalah mau kredit ya. Mau kredit itu memang saya bilang begini, sebelum kredit itu saya harus menghadap saya. Kenapa saya bilang begini? Bukan karena saya membatasi hak seseorang, tidak. Hak seseorang punya hak dan kewajiban itu memang ada. Tapi yang saya dapatkan di sini adalah ketika saya suruh naik tugas, dia bilang tidak ada transportasi. Itu jawabannya. Saya mau naik tapi saya tidak ada ongkos bensin, tidak ada transportasi. Nah ini jawabannya. Datang punya cek ya. Memang benar karena guru yang bersangkutan sudah kredit dan memang rekeningnya tidak ada, sehingga hari ini kita harus batasi orang kredit. Guru kredit kita batasi minimal harus punya saldo 1 juta ya di bank, supaya dia punya transport bensinnya ada, dia bisa pergi tugas. Gaji kan timbal balik dari tugasnya itu ya, bukan ketong ada siapkan BBM atau yang lain seperti begitu. Dan ke depan juga kita akan fasilitas guru-guru di pedalaman itu dengan BAMA. Atau motivasi terakhir? Ya baik, motivasi saya untuk seluruh pendidik yang ada di Kabupaten Kerom, kita ikuti seperti seperti visi-visi Bupati pada akhirnya itu, bahwa Tuhan yang menciptakan, manusia membangun. Itu kalau itu sebenarnya harus tertanam di dalam hati guru masing-masing, karena guru ini utusan Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan, manusia membangun, memang itu harus tertanam di dalam hati guru, karena itu guru yang memang di situ. Sehingga ya, kita harus pakai visi. Jadi bahasa Sanskertanya itu toh, jadi vici vini vidi. Saya datang, saya lihat, saya menang. Itu yang guru harus pakai. Saya datang, saya lihat bahwa siswa itu menderita, maka saya harus buat bagaimana dengan metode apapun untuk membangkitkan semangat siswa supaya siswa itu pintar. Jadi itu saja. Terima kasih.